Nah ini, jadi ada 3 jenis perubahan yang akan kita bahas dalam analisis sensitivitas. Yang pertama itu adalah perubahan koefisien pada fungsi tujuan. Jadi kalau kemarin fungsi tujuan yang kita pakai, misal awalnya itu cuma 2.000 gitu koefisiennya. Terus kalau misalkan saya naikkan jadi 5.000, masih tetap optimal apa enggak ya? Nah pertanyaannya seperti itu. Atau bahkan, wah ini kayaknya rugi besar nih, berarti harga jualnya kita, labanya kita turunkan deh, jangan terlalu tinggi ngambil untung gitu. Misalkan dari 2.000, kalau misalkan saya kasih harga labanya 500, kira-kira solusinya masih optimal nggak ya gitu. Nah seperti itu untuk yang fungsi tujuan. Kalau untuk yang konstanta Bu, mati Bu, mic-nya. Kemute Bu, kemute. Iya, pencet. Oke, kalau diproduksi kemarin itu adalah 1 ton, terus diproduksi yang sekarang saya mau naikkan dia menjadi 1,5 ton. Otomatis perubahan nilai ini itu nanti akan akan merubah koefisien pada fungsi hasil dari fungsi tujuan. Tetapi apakah perubahan ini itu akan membuat tabel tersebut masih tetap optimal atau tidak. Nah, itu yang akan kita bahas. Itu untuk yang sumber daya. Terus yang ketiga itu adalah perubahan pada fungsi pembatas. Fungsi pembatas kalau misalkan nanti awalnya itu bukan di tandanya, tetapi adanya penambahan fungsi pembatas. Jadi kayak misalkan pertamanya itu cuman 3 gitu. Cuman 3, ada A, B, dan C. Ini kan yang kemarin ada kue nastar, ini kastengel, terus ini ada kue putri salju. Saya mau buat baru lagi deh. Yang yang ini adalah kue lumpur. Nggak nyambung ya itu, bukan kue kering. Nah, apa? Kue lumpur gitu. Nah, ini kan otomatis akan menjadi batasan baru yang dia nanti otomatis juga akan berbagi sumber daya. Yang awalnya si B ini cuma 1 ton untuk 3 produk, tetapi karena ada pembatas baru atau sumber daya yang baru, maka nanti 1 ton ini tidak hanya dibagi 3, tapi dibagi menjadi 4. Nah, itu yang akan kita bahas. Pada dasarnya ada 3, fungsi tujuan, ruas kanan, dan fungsi pembatas. Nah, kalau ini di sini di note, jadi untuk yang dimensi hanya 2, itu bisa diselesaikan dengan metode grafis. Itu pakai cara yang kalau misalkan kalian punya fungsi batasan baru gitu ya, atau fungsi tujuan baru, terus tinggal kasih garis bantu, terus ini nanti digeser. Oh, kalau misalkan menjauh nilai optimalnya, jadi kan ini misalkan fungsi tujuan awal nih, yang pertama, terus ternyata fungsi tujuannya diganti jadi seperti ini. Terus nanti titiknya jadi pindah sebelah mana ya? Itu hanya dengan menggunakan grafis bisa, tapi dengan catatan kalau untuk yang metode grafis ini dia harus penggambarannya adalah presisi. Karena kalau nggak kayak gitu ya nggak akan ketemu nilainya. Oke, lalu untuk yang dimensi M kali N itu berarti lebih dari 2, itu dapat diselesaikan dengan menggunakan simplex. Nah, simplexnya seperti apa? Tidak seperti yang di tabel kemarin, karena nanti yang akan kita gunakan itu hanya menggunakan perkalian dalam matriks. Oke, kok nggak mau di next? Sebentar. Gambarnya ngikut. Nah, ini yang akan kita pelajari, di mana di fungsi tujuan sendiri itu ada 2. Yang pertama itu adalah untuk variabel basis. Yang kedua adalah untuk variabel non-basis. Karena di dalam fungsi tujuan itu kan sebenarnya ada A, misalkan X1, B, X2, C, X3, plus misalkan nanti di fungsi batasnya 0, S1,
0S2 plus 0S3. Misal seperti ini. Makanya kenapa dia dibagi menjadi variabel basis dan non-basis. Nah, ini kaitannya berarti basis yang pada tabel simplex yang terakhir itu apa namanya? Optimal. Jadi ingat ya, kalau untuk analisis sensitivitas itu hanya bisa digunakan jika tabel simplex awal atau tabel simplexnya itu sudah optimal, maka bisa dilanjutkan untuk membuat yang namanya analisis sensitivitas. Nah, itu nanti ada variabel basis dan variabel non basis yang di dalam tabel. Kalau misalkan yang di bawah variabel basis, ya ini berarti variabel basis ya, misalkan X1, S1, X2. Ini basis, maka sisanya itu masuk yang non basis. Terus yang kedua, ruas kanan. Untuk yang ruas kanan itu meliputi kapasitas sumber daya, yaitu B. Lalu juga ada shadow price. Nah, shadow price ini kemarin kayaknya sudah ya, saya kira. Berarti kalian sudah membaca sampai sini dong. Tahu bisa menjawab apa itu shadow price itu. Jadi kalau di shadow price, itu adalah berapakah nilai yang akan naik ketika satu satuan dari sumber daya dinaikkan atau diturunkan. Jadi persatuannya, hitungannya gitu. Kalau misalkan nih ya, tadi batasannya itu saya pakai 500 nih, sebelah kanannya, batas sumber dayanya. Terus kalau misalkan 501, kira-kira ini kan selisihnya kan berarti 1. Selisihnya itu kan sama dengan 1. Satu produk ini itu akan mempengaruhi variabel Z berapa sih di akhirnya. Nah, itu yang kita sebut sebagai shadow price, atau sesuai dengan namanya adalah harga bayangan. Terus yang ketiga yaitu perubahan pada fungsi pembatas. Ada dua, yang pertama adalah penambahan variabel baru. Jadi kalau variabel baru berarti kan aktivitas baru tadi ya. Kalau misalkan saya contohkan tadi yang keempat itu adalah kue lumpur tadi, itu adalah aktivitas baru, atau penambahan batasan baru. Penambahan batasan baru, ini yang tadi yang saya contohkan ya. Salah, mohon maaf. Jadi kalau untuk yang penambahan batasan baru, misalkan tadi kue lumpur itu kan ada putih-putihnya gitu ya, yang tengah ya, ada santannya gitu ya. Padahal kan ketiga produk itu tadi tidak membutuhkan santan kan, sehingga santan ini yang menjadi fungsi batasan baru. Saya lanjutkan dulu ya. Yang pertama itu adalah perubahan koefisien fungsi tujuan. Jadi untuk koefisien fungsi tujuan, di sini terdiri dari 3. Maaf, di keyboardnya kedengaran. Jadi untuk perubahan koefisien fungsi tujuan yang pertama, tadi kan terbagi menjadi 2 ya, ada variabel basis dan variabel non-basis. Untuk yang pertama, apabila keuntungan atau biaya itu berubah, maka dalam tabel optimum persoalan lama yang berubah itu hanya baris ke nolnya saja. Benar ya? Kalau misalkan keuntungan atau biaya produksinya berubah, maka yang berubah itu hanya pada baris ke nol di tabel simplex. Nah, untuk mengecek optimalitasnya, kalau misalkan ada perubahan, perlu dibedakan apakah biaya tersebut itu merupakan atau biaya yang dirubah tadi itu masuk ke dalam variabel basis atau tidak, karena perlakuannya berbeda. Nah, kalau misalkan untuk yang pertama, kalau misalkan perubahan koefisien fungsi tujuan itu terjadi pada variabel basis. Ini contoh 41 kalau nggak salah. Ini ya. Saya lihatkan, ini kalau yang di awal simplexnya udah nggak ada masalah. Sampai dengan di tabel simplex yang optimum. Nah, seperti ini.
Ini adalah tabel simplex yang optimum, di mana kita perhatikan di sini variabel yang menjadi variabel basis itu ada dua. Yang pertama itu ada X3 dan ada X2. Ini basis. Terus yang variabel yang non basis berarti ada X1, ada S1 dan S2. Kalau misalkan nanti perubahannya yang terjadi itu pada X2 dan X3, maka sebenarnya kalau di dalam fungsi tujuan utama di Z, itu ini kita sebut koefisiennya, itu adalah C1, ini C2, ini C3, C4, dan C5. Berarti nanti yang C2 dan C3 ini merupakan koefisien dari variabel basis pada tabel optimum. Akibat perubahan koefisien fungsi tujuan variabel basis, maka perlu dianalisis seberapa besar koefisien C2 dan C3 itu dapat berubah. Artinya boleh naik, boleh turun. Nah, yang pertama, untuk menentukan range dari perubahan koefisien fungsi variabel basis, ada rumusnya. Rumusnya yaitu nah, ini yang kita dapat. Ini adalah rumus untuk yang variabel basis. Ada CJ, ada CJ, ada CJ topi sama dengan CB dikali dengan YJ topi min CJ. Kalau misalkan saya ini kan lagi, berarti yang kita sebut sebagai CJ di sini adalah, kalau di sini definisinya adalah menunjukkan nilai baru. Bentar, saya kecilkan. Nah, CJ di sini itu menunjukkan nilai baru dari tabel optimal. Sedangkan CB itu adalah koefisien fungsi tujuan variabel basis pada tabel optimal. Berarti kalau misalkan CB tadi yang di awal, sebentar. Ini harusnya split ya jadinya. Ini 40, 40.000, 30 sama 60.000. Ya. Jadi tadi 40.000. Ini 40, 60, 30.000 ya. Maka ini adalah kita sebut sebagai C1, C2, dan C3. C4 dan C5-nya berarti berapa? C3 dan C4 adalah 0. C4 dan C5-nya sama dengan 0. Ini di awal ya, solusi di fungsi awal. Lalu YJ topi, oh ini ada kurang, YJ topinya kurang. Itu merupakan variabel dual dari variabel keputusan atau slack. Di sini dikatakan YJ, variabel dual. Berarti kalau ini ke baris itu adalah primal, maka dualnya bentuknya adalah kolom. Maka ini kita sebut dia sebagai Y1. Kolom X2 itu kita sebut dia sebagai Y2 dan seterusnya sampai dengan Y5. Oke. Jadi konsepnya kan gini. Gimana ya? Kita tuh pengen mau nyari range gitu yang naik sampai berapa, turun itu sampai berapa, tapi nanti hasilnya itu harus tetap tidak merubah solusi optimum. Artinya tidak merubah solusi optimum itu tabel yang di akhir itu masih tetap optimal. Jadi kayak misalkan nanti variabel keputusannya itu akan tetap nilainya seperti itu. Tetapi yang berubah itu adalah bisa jadi nilai right hand side itu boleh berubah. Tapi yang jelas tabelnya itu harus tetap optimal. Konsepnya cuma itu. Maka dikatakan tabel yang nanti setelah kita naikkan atau kita turunkan itu optimal, itu harus memenuhi syarat, yaitu CJ topi itu harus lebih dari sama dengan 0 atau harus bernilai positif. Untuk kasus maksimum maupun minimum. Ini berlaku kasus dua semuanya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka yang menjadi variabel basis itu kan ada X3 dan juga X2.
X3 dan X2. Berarti koefisiennya di sini adalah koefisien C3 dan C2. Yang perlu diingat lagi, jadi kalau untuk mencari range pada basis, itu nanti yang akan kita gunakan atau kita cari, kita manfaatkan bantuannya itu dari variabel non-basis. Tapi untuk mencari range dari non-basis, itu yang akan kita cari itu hanya dari variabel non-basis itu sendiri. Nah, konsepnya seperti itu. Kita cek yang pertama. Untuk yang pertama, ini kok ngikut ya. Untuk mendapatkan range koefisien pada variabel X2, yaitu C2, yang merupakan variabel basis, didapatkan dari variabel non-basis. Nah, tadi rumusnya itu kan kita punya CJ topi, ini ya, CJ topi sama dengan CB dikali dengan YJ topi min CJ. Nah, kita perhatikan di sini, kalau misalkan tadi yang di sini katakan adalah didapatkan dari variabel non-basis, berarti nilai range C2 itu akan kita dapatkan dari C1, C4, dan C5. C3 nggak masuk, Bu? Enggak, karena C3 itu merupakan variabel basis. Oke, maka range-nya itu akan kita cari dari perpotongan ketiga interval yang akan kita dapatkan ini. Yang pertama, untuk C1 dulu. C1, di sini rumusnya tadi berarti kalau misalkan J-nya saya ganti 1, ini kan berarti C1 sama dengan CB, saya kalikan dengan Y topi 1 min C1, karena kan ini indeksnya J semua ya, berarti 1, 1, 1. CB-nya, CB tadi apa? Koefisien fungsi tujuan variabel basis. Variabel basisnya ada 2, yaitu C2 dan C3. Maka nanti di CB-nya itu yang kita gunakan adalah, tadi kan dia bilangnya koefisiennya ya, berarti karena yang range yang akan kita cari itu adalah C2, maka C2-nya kita tidak masukkan nilainya, hanya C3-nya saja. Nah, perhatikan, hati-hati dalam membentuk ini namanya matriks ya. Kan ini nggak urut nih, ada ini kan C2, berarti kalau misalkan dimatrikskan kan itu C3 dan C2. Terus dikalikan dengan Y1. Y1 topinya siapa? Kita lihat lagi di bagian atas tadi, Y1 topi. Nah, ini tadi kan yang saya katakan Y1 topi, yaitu koefisien dual atau variabel dual dari variabel keputusan yang ini 4/3 sama min 1. Ini Y. Ini Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Oke. Saya balik lagi ke sini. Y1 topi berarti nanti dikalikan dengan ini tadi adalah 4/3 dikalikan dengan min 1. C1-nya itu dapatnya adalah 40.000. Ya, tadi di C1 kan koefisiennya adalah 40.000. Maka kita tuliskan dia sama dengan 40.000. Maka dari sini kita akan punya C1 topi itu akan sama dengan 60.000. Ingat susunannya C3 dulu dan C2. Kenapa begitu? Karena di tabel yang kalian gunakan, tabel optimalnya itu menyebutkan C3 dulu baru C2. Nanti kalau misalkan kalian merubah atau itu nggak ada masalah sih. Kalau misalkan nanti di sini adalah C2 dan di sini C3, berarti nanti ya ini akan mengikuti. Di sini C2 dan C3. Maka prosesnya akan menjadi seperti ini. Kita dapatkan nilainya berdasarkan persamaan di atas, C3 kali C1, C3 dan C2 lalu dikalikan dengan Y1 topi. Yang ini adalah nilai C1. Nah, syaratnya apa? Syaratnya tadi itu akan tetap optimal jika CJ topinya sama dengan atau lebih dari sama dengan 0 atau bernilai positif. Maka di sini syaratnya yaitu C1 topi harus lebih dari sama dengan 0.
Artinya dalam range ini yang akan kita cari itu sudah dijamin bahwa tabelnya itu akan optimal. Dari mana? Dari C1 topi. C1 topi harus nilainya sudah dipasang lebih dari sama dengan 0. Maka berdasarkan persamaan di atas kita dapatkan perkaliannya 60.000 saya kalikan dengan 4/3 C2 ditambah dengan C2 dikalikan min 1. Maka kita dapatkan ini min 40.000. Maka dari sini akan kita dapatkan nilai dari range C2 itu adalah sebesar 40.000 lebih dari sama dengan C2. Jadi kalau digambarkan, ini adalah 40.000, maka nilai C2 itu terletak di sebelah kiri. Nah, ini untuk yang dengan bantuan C1 dulu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum, Bu. Bu. Belum, Bu. Lemes ya. Ini juga lemes. Kayak orang ngomel-ngomel saya jadinya. Oke. Maka ya, tadi batasannya itu adalah kurang dari sama dengan 40.000. Ini yang pertama. Lalu yang kedua kita dapatkan dari C4. Karena kan tadi dengan bantuan non basis ya. Berarti ada tiga interval yang akan kita cari. Yang kedua adalah C4. Kalau yang di sini C4 berarti nanti dia tinggal mengikuti aja. Ini C4 berarti CB-nya kan sama, semuanya sama semua. CB-nya 60.000 dan C2. Cuman ini Y4, Y4 topi. Tinggal disusun aja. Apa tadi? X1, X2, X3, S1 itu adalah Y4. Kayak ini 2/3 dan min 1. C4 koefisiennya pada fungsi tujuan sama dengan 0. Lalu kita cari, kita masukkan ke dalam fungsi yang tadi, maka akan kita dapatkan, ini intervalnya, yaitu C2-nya kurang dari 40.000. Terus yang ketiga yaitu C5. C5 dengan cara yang sama, CB-nya masih tetap gitu ya. Karena kita mau mencari range dari C2. Ini masih tetap C2. Maka dari 3 tadi, yang pertama kita dapatkan untuk range C2 itu kurang dari 40, maka kurvanya sebelah sini. Terus yang kedua itu adalah sorry, ada yang keliru ya. Jadi ini benar ya, C2 40.000. Terus yang di sini berapa? Sama. Oke. Di sini didapatkan juga 40.000. Nah. Terus yang ketiga kita dapatkan dia nilainya lebih C2 lebih dari 20.000. Nah, maka range untuk C2 secara keseluruhan itu adalah ini namanya apa? Irisan ya. Maka untuk C2 itu range yang diperbolehkan turun hanya sampai dengan 20.000 dan diperbolehkan naik hanya sampai dengan 40.000. Artinya, tadi kalau misalkan range C2 yang di awal, di solusi awal tadi kan 30.000. Berarti boleh kita naikkan sampai dengan 40.000, misalkan 35.000 atau 15.000, enggak boleh 15.000, 25.000, itu masih oke. Karena nanti di range ini pun, kalau misalkan nilainya saya ganti koefisiennya, keuntungannya saya pengen, yaudah deh nggak 30.000, tapi saya naikkan jadi 35.000, maka tabelnya masih akan tetap optimal. Any questions? Suaranya siapa? Belum ada pertanyaan, Bu Afifah. Boleh. Gimana?
Ada pertanyaan? Belum. Katanya mau nanya. Belum. Aduh. Belum, Bu. Dilanjutkan dulu. Oh, ada yang... Ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, Dan kenapa gimana? yang dalam persoalan yang C5 itu loh, Bu. D5? Yang bawahnya lagi. Oh, kenapa? Harusnya lebih dari C2. Lebih dari 20.000 nggak sih, Bu? Oh iya, sorry. Ya, nanti di ini ya. Ini harusnya memang karena kan Yang itu. dari sini kan Dalam dua. Ini kanan, Bu. Oke, terima kasih. Tapi saya bener loh ini tadi. Oke. Nah, ini adalah batasan untuk nilai C2. Lalu bagaimana dengan C3? Dengan cara yang sama, diperoleh dari C1, C2, dan C1, C4, dan C5. Hanya yang membedakan di mana? Yang membedakan posisinya di nilai CB. Kalau yang tadi yang dicari itu adalah C2, maka kita definisikan dia sebagai C2, maka CB pada range C3 itu akan kita ganti menjadi C3, CB-nya berapa? 40.000 ya, kalau nggak salah ya. Sorry, C2. C2 tadi berapa? Koefisien C 30.000. Mana ya? Gini ya tadi. Nah, ininya yang berubah. Hanya CB-nya saja. 30.000. Nah, ini jadi 30.000. Nilai semuanya sama. Hati-hati tergantung posisi ya. Ini bukan urutan. Enggak urutan yang kalian buat sendiri. Tapi urutan berdasarkan matriks pada tabel Simplex yang optimal. Nah, maka dari C3 akan kita dapatkan dengan cara yang sama tadi. Ini range C1, C3. Oke, untuk C3 yang pertama, dapatkan lebih dari 52.500. 52.500 berarti kan gini, ini 52.500 lebih dari, berarti posisinya di sebelah kanan. Terus yang kedua C4 kita dapatkan nilainya untuk yang C4 itu lebih dari 45.000. Lebih dari 45.000. Nah di sini set gini kan ya. Terus yang C5 kurang dari bener ya? Ini kurang ya? Kurang dari 45.000. 45.000. Sebentar. Ada error. Kenapa ini bentuknya jadi seperti ini? Ada yang keliru nih. C3, Y5, C5. Ini kan C3 berarti kan min sepertiga C3 plus 30.000. Lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau ini min C3 plus 90.000, oh, lebih dari sama dengan 0. Berarti C3 kurang dari 90.000. Oh, ada yang keliru nih. Berarti yang C3 yang ini hilang kabel. Berarti yang C3 itu lebih kurang dari 90.000. Nah, berarti
Untuk range C1, range C3 akan kita dapatkan di antara 45.000, sini ya, 52.500 sampai dengan 90.000. Ini juga dibenerin ya. Berarti 52.500 sampai dengan, ini C3, kurang dari 90.000. Ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Belum, Bu. Jadi itu salah ngitung ya, Bu? Bukan, iya itu harusnya 90.000. Ketiganya 90.000 ya, Bu? Ya, dikoreksi ya, dibenerin. Beneran kayaknya udah terbiasa gitu loh kalian dengerin kuliah online. 5.000 itu range-nya kemana, Bu? Yang apa? Yang 45.000 itu range-nya kemana? Itu salah. 45.000. Iya. Oh, kemana ya itu? Ke kanan ya? Ke kanan tadi 45.000. Iya, lebih dari, Bu, yang atas. Dari ini nih, ketiga ini. 45.000, lebih dari. Tadi ke hapus itu. Oke, Bu, makasih. Nah, jadi yang ketemunya ini. Tapi kayaknya UTS online nggak ada masalah kan kemarin? Jadi dengan adanya virus ini tuh, saya jadi mikirnya kayak mempercepat disruption gitu. Memaksa orang untuk mempercepat disrupsi. Kemarin kan juga ramai tuh Kim Jong Un tuh, dikiranya meninggal kan. Padahal rakyatnya udah seneng katanya. Sekarang perang, Bu, sama Korea Selatan. Kenapa? Ngeri ya. Kok ada saya ngeliat videonya itu ya, warganya itu kayak senyumnya senyum palsu gitu loh. Bahagianya tuh bahagia palsu semua. Kelihatan. Ntar dipenggal, Bu, kalau... Ya, makanya. Serius loh. Yang kapan hari kan juga masang, ada yang nanya gitu. Saya masang apa? Saya buat infografisnya yang coronavirus di Korsel itu kan. Ya gimana mau ada, Bu? Jam 3 itu terkonfirmasi positif, jam 3:03 itu sudah 0 lagi, Bu, yang terkonfirmasi positif karena Langsung ditembak. Kok bisa, Bu? Ditembak ya, Bu? Ditembak katanya. Tapi dia memang nggak berikan informasi, nggak mau. Kok bisa ya? Kok boleh ya kayak gitu ya? OOT. Sudah gimana? Bu, mau tanya, Bu. Bu, mau tanya. Putus-putus. Yang C3 itu kenapa tandanya lebih, kurang dari sama dengan 45, Bu? Yang mana sebentar? Kurang dari. Harusnya 90.000 tadi. Saya udah koreksi tadi. Harusnya 90.000. Maksudnya tandanya, Bu. Tanda yang itunya. Oh, tandanya. Nah, ini kan kebalik. Ini nih. Nah. Tapi 90 ya. Ini kan tinggal saya pindah ke sebelah sana kan. Ini kalau misalkan saya pindah, berarti kan 90.000. Tandanya sama dengan C3. Ini sama. Tapi itu kan awalnya plus 30.000. Kalau dipindah kan jadi min 30.000. Bentar. Saya kali 3. Bingung. Semuanya saya kalikan 3. Berarti yang berapa? Min seperti ini. Oh gitu, iya Bu. Berarti 30.000-nya nggak perlu dipindah ke kanan, Bu.
nanti setelah ini. Nah, ini dari sini. Kan ini saya supaya min sepertiganya hilang gitu biar dia jadi bulat gitu kan. Kita dengan 3 seluruhnya. Min sepertiga C3 saya kalikan dengan 3, maka saya dapatkan nilainya min C3. Berarti yang 30.000 itu kan juga saya kalikan 3, berarti saya dapatkan Iya. 30.000. Terus dari sama dengan 0, karena 0 kali 3 sama dengan 0. Maka dari sini kita akan punya, ini supaya nggak repot-repot mengalihkannya, ya berarti tinggal C3 ini saya pindah ke ruas sebelah kanan. Karena kan nilainya negatif. Ketika saya pindah dari sebelah kanan, berarti kan dia jadi positif. Maka kita dapatkan C3 akan kurang dari sama dengan 90.000. Itu kan bentuknya sama. Yang ini sama Oh dengan iya, iya. Soalnya tadi saya tuh 30.000-nya saya pindah ke kanan kan Bu, jadi min 30.000. Terus dikaliin 3 yang penyebutnya 3 itu minus itu Bu. Jadinya positif. Gitu lagi. nanti hasilnya kalau kayak gitu kan jadi negatif. Ingat, kalau perkaliannya atau apa itu namanya, rasionya itu dikalikan dengan min 1, berarti tandanya kan harus berubah. Nah, iya, iya Bu. Di aljabar kan tandanya dia harus berubah kalau dikalikan dengan min 1. Kalau misalkan ini semua, misalkan ini saya kalikan dengan min 3 gitu, misal ya. Berarti kan di sini nanti jadi positif, ini jadi negatif. Ya kan? Tapi ini negatif, tapi tandanya nanti berubah menjadi kurang dari sama dengan. Akan dikalikan dengan negatif. Oke Bu, makasih Bu. Oke, sedikit lagi. Untuk yang basis tadi ya. Jadi tadi basis didapatkan dari non-basis. Terus kalau untuk yang non-basis, itu didapatkan dari non-basis itu sendiri. Jadi kayak misalkan yang pertama, dalam kasus ini yang non-basis kan ada 3, C1, C4, dan C5. Nah, di dalam persoalan apa ini namanya mencari suatu solusi optimal, itu artinya dia merupakan variabel non-basis. Kalau secara ekonominya, berarti dia dikatakan sebagai variabel non-basis karena dia itu tidak cukup ekonomis untuk diproduksi. Gitu. Karena apa? Ya tadi dia tidak meningkatkan, mungkin karena kasusnya maksimum, berarti dia tidak meningkatkan laba. Kalau misalkan kasusnya minimum, berarti dia tidak mengurangi biaya produksi. Nah, seperti itu. Sehingga di sini berdasarkan persoalan di atas didapatkan variabel non-basis adalah X1, E1, dan S2. Berarti artinya X1 di sini itu tidak diproduksi karena tidak cukup ekonomis dengan keuntungan sebesar 40.000. Bentar ya, ini kuliah dulu, kamu lanjut tidur aja. Sampai mana tadi? Nah, di sini apabila C1 diturunkan berapapun, maka nilai X1 itu tidak akan ekonomis, atau dia tetap nilainya ya akan tidak menaikkan kasus kalau misalkan itu maksimum, tidak menaikkan laba kalau kasusnya maksimum, dan seterusnya. Berarti batas bawahnya itu bisa kita ambil di min tak hingga. Tetapi pertanyaannya itu adalah, kalau misalkan C1-nya saya naikkan, kira-kira saya naikkan sampai berapa ya? Supaya, awalnya kan C1 non-basis nih, supaya si C1 itu menjadi variabel basis. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi kalau misalkan nyari batas bawahnya mau diturunkan sampai negatif pun kayaknya nggak ada masalah gitu. Tetapi kalau misalkan harganya dinaikkan, bisa jadi yang awalnya C1 ini non-basis, dia akan menjadi variabel basis. Nah, dalam kasus ini, untuk variabel non-basis S1 dan S2 itu tidak perlu dicari. Jadi yang dicari itu untuk koefisien yang non-basis hanya pada koefisien yang dia merupakan variabel basis awal. Tadi di situ ada 3 kan, X1, X2, dan X3. Berarti kalau X2 dan X3-nya adalah basis, maka X1-nya non-basis, yang dicari untuk range-nya itu hanya X1 saja. Batasannya berapapun nggak akan
berpengaruh. Mau S1 sampai S10 pun itu nggak usah dicari batasannya, karena dia nggak akan berpengaruh ke dalam fungsi tujuan. Nah, nanti yang berpengaruhnya itu ketika pada perubahan di penambahan batasan. Bisa jadi S1, S2 yang awalnya dia merupakan variabel non-basis akan menjadi basis. Nah, berarti tadi karena yang hanya kita cari adalah variabel non-basis yang awalnya adalah basis, itu adalah C1, maka dengan rumus yang sama tadi kita dapatkan C1 topi sama dengan CB dikalikan dengan Y1 topi min C1 lebih dari sama dengan 0. Kenapa harus lebih dari sama dengan 0? Karena ini tadi yang menyatakan bahwa, yang menjamin bahwa tabelnya itu akan tetap optimal, yaitu C1 topi harus bernilai positif. Nah, kalau kita lihat di sini nilai C1 didapatkan dari, tadi sama ya, CB. CB-nya berarti C3 dan C2, Y1. Sedangkan C1 yang di sini itu kita nolkan, atau kita definisikan dia sebagai variabel C1 saja. Karena apa? Ya karena kita mau mencari range-nya dia, maka kita tetap berikan dia nilai C1. C3 tadi koefisien awalnya adalah 60.000, C2 koefisiennya 30.000, dengan Y1 topinya adalah 4/3 dan min 1. Maka dari sini akan kita dapatkan, dan ini kan tinggal dikalikan saja, yang 60.000 saya kalikan dengan 4/3, min 30.000, akan sama dengan min C1 lebih dari sama dengan 0. Maka yang ini akan menjadi 80.000 dikurangi 30.000 lebih dari sama dengan C1. Maka C1-nya harus bernilai kurang dari 50.000. Maka batasannya tadi yang kita dapatkan, karena yang di awal konsepnya adalah diturunkan berapapun dia nggak akan ngefek, sehingga batasannya itu akan menjadi antara, ini tadi minta hingga, harusnya ke kiri gitu ya. Sorry. Ini 50.000. Sorry. Kurang dari ya tadi ya. Ini 50.000, maka kurang dari ke sana. Dan satunya itu adalah ini 0. Sampai dan seterusnya, sampai dengan minta hingga. Nah, maka batasan yang kita ambil itu adalah ini tadi. Nilainya terletak antara C1, bisa jadi Anda tuliskan hanya C1 kurang dari 50.000 saja. Karena kan ini masuk dalam minta hingga juga masuk. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Itu tadi untuk variabel yang non-basis. Oke. Bu, di situ kan C1 akan layak diproduksi jika di luar yang tersebut kan, Bu. Misal nilainya C1 itu lebih dari 50.000 itu berarti layak diproduksi, Bu. Bisa jadi seperti itu. Jadi konsepnya, karena kan di awal C1 itu kan variabel non-basis. Untuk range nilai antara kurang dari 50.000. Nah, kalau misalkan nanti nilainya lebih dari 50.000, misalkan 50.001 gitu, bisa jadi itu yang akan merubah tabel optimal. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalkan mau itu dirubah juga, ya itu berarti caranya seperti itu, dengan menaikkan nilai C1. Jadi ibaratnya kayak range ini, C1 kurang dari 50.000 itu akan mempertahankan bahwa C1 itu akan tetap menjadi variabel non-basis. Nah, konsepnya gitu. Akan tetap menjadi variabel non-basis. Kalau yang C2 dan C3 berarti range-nya itu yang akan mempertahankan dia untuk tetap menjadi variabel basis dan optimal.